Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 mata kuliah bioteknologi akan mempresentasikan mengenai kunjungan industri yang kami lakukan, yaitu kunjungan industri bioteknologi industri tahu alami di Lubuk Buaya. Nah, sebelumnya dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Skunda Dilia Rosa, MPD. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Anissa Destrina, yang kedua ada Hafizah Hamdah, yang ketiga ada Hayatul Koryati, yang keempat Marelda Tania, yang kelima Nifa Haji Fatahillah, dan yang keenam Novia Rahmah. Lokasi kunjungan industri. Untuk lokasi kunjungan industri, kami memilih pabrik tahu alami yang beralamatkan di Jalan Adinegoro nomor 13 Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, industri tahu alami ini berdiri sejak tahun 1999 dengan pemilik pabrik bernama Ibu Habibah dan Bapak Muakhir yang berasal dari daerah Jawa. Topik pembahasan pada presentasi kali ini terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang, tujuan observasi, dan manfaat observasi. Bab yang kedua berisi profil perusahaan, yaitu pengertian tahu, sejarah tahu alami, arah kebijakan, struktur organisasi, teknik produksi, dan pengolahan limbah industri tahu alami. Untuk bab yang ketiga merupakan laporan kunjungan, yang berisikan proses produksi tahu dan proses pendistribusian tahu. Sedangkan yang bab yang keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Baiklah, saya Novia Rahmah akan menyampaikan materi tentang bab 1 pendahuluan. Industri tahu merupakan industri kecil menengah berproduksi dengan metode tradisional yang hanya tersebar di kota-kota besar ataupun kecil. Bahan dasar yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan salah satunya yaitu kacang-kacangan seperti kacang kedelai. Kacang kedelai biasanya banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan baku utama makanan, yaitu seperti tahu dan tempe. Industri tahu merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah organik. Limbah industri tahu yang dihasilkan dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Tetapi limbah cair memiliki tingkat pencemaran lebih besar daripada limbah padat. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan pengumpalan, sedangkan limbah cairan dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan tahu, sehingga limbah cairan yang dihasilkan sangatlah tinggi. Banyak pengusaha atau perusahaan tahu yang berkembang memberi dampak positif, yaitu mampu mencakupi permintaan pasar yang terus naik dari waktu ke waktu. Industri tahu umumnya merupakan industri skala rumahan dengan jumlah tenaga kerja sedikit. Teknologi proses pada industri tahu sederhana dan mudah dipelajari sehingga industri tahu dapat dijalankan oleh siapa saja. Industri tahu juga tidak memerlukan tempat produksi yang luas dan dapat dijalankan di area perkampungan maupun perkotaan asalkan limbah dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan. Industri tahu menghasilkan limbah ampas tahu dan limbah cair tidak berbahaya. Namun, jika pengelolaan tidak baik dibuang begitu saja ke lingkungan, dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Dampak negatif lainnya ke lingkungan pun akan terjadi apabila limbah cair sisa produksi tidak diolah dengan baik. Limbah cair industri tahu mengandung bahan-bahan organik yang tinggi berupa protein, karbohidrat, lemak, minyak, dan asam-asam amino. Upaya untuk menurunkan kandungan bahan organik dalam air buangan industri tahu telah banyak dilakukan, di antaranya menggunakan metode fisika kimia dan biologis aerob. Akan tetapi, penerapan metode tersebut secara realita khususnya di Indonesia relatif sulit karena beberapa alasan antara lain 1. Metode dan operasi relatif kompleks. Yang kedua, kebutuhan jumlah kaigulan besar dan biaya energi listrik untuk aerasi tinggi.
Dan yang ketiga, lahan pengolahan yang luas. Dengan demikian, industri-industri tahu sering membuang limbah ke badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan alternatif baru yang efisien dan ramah lingkungan. Metode biologi merupakan alternatif dalam pengolahan limbah. Cara biologi dapat menurunkan kadar zat organik terlarut dengan memanfaatkan mikroorganisme atau tumbuhan air. Mikroorganisme yang digunakan untuk pengolahan limbah adalah bakteri, alga, ataupun protozoa. Sistem ini cukup efektif dengan biaya pengoperasian rendah dan dapat mereduksi BOD hingga 90%. Oleh karena itu, pengolahan limbah cair secara biologis merupakan cara yang sangat menarik dan menguntungkan. Saya Anissa Destrina, NIM 1823102. Materi selanjutnya yaitu bab 2 mengenai profil perusahaan. Adapun isi dari bab 2 ini yaitu yang pertama ada pengertian tahu, yang B sejarah tahu alami, C arah kebijakan, D struktur organisasi, E teknik produksi, dan F pengolahan limbah industri tahu alami. A. Pengertian tahu. Kata tahu berasal dari Cina tauhu, teuhu atau tokwa. Kata tau atau teu berarti kacang. Untuk membuat tahu menggunakan kacang kedelai atau kuning putih, sedangkan hu atau kwa artinya rusak atau hancur menjadi bubur. Jadi tahu adalah makanan yang dibuat pakan salah satu bahan olahan dari kedelai yang dihancurkan menjadi bubur. Selanjutnya, sejarah pabrik tahu yang kami datangi. Usaha tahu alami ini merupakan industri pengolahan kedelai menjadi tahu yang telah berdiri sejak tahun 1999. Usaha tahu alami ini didirikan oleh sepasang suami istri Ibu Umi Habibah dan Bapak Muakhir. Pada awal pendirian dari usaha ini, modal yang dibutuhkan sebesar 6,5 juta yang berasal dari dana pribadi pemilik. Modal tersebut kemudian digunakan untuk menyewa tanah, pendirian pabrik tahu, pembelian peralatan produksi, dan pembelian bahan baku untuk produksi pertama pada awal pendirian pabrik tahu atau dapur tahu yang dinamakan dengan dapur tahu ini. Lanjut ke arah kebijakan. Pada aspek pemasaran yang dilakukan oleh usaha tahu alami ini dipasarkan ke Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya, Pasar Siteba, Pasar Alai, ataupun keluar kota. Pada aspek promosi, usaha tahu alami ini menggunakan promosi personal selling. Sedangkan pada aspek keuangan, pihak usaha hanya melakukan pencatatan yang sederhana, mesih pembukuan sederhana. Baiklah, saya Hayatul Koryati, NIM 18231011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 2 yaitu gambaran umum, yaitu poin D, struktur organisasi, di mana industri tahu alami ini mempunyai 2 shift kerja. Shift pertama mulai dari jam 5 sampai jam 11 siang dan shift 2 dari jam 12.30 sampai jam 18.30 dengan 4 orang pekerja setiap shiftnya. Setiap pekerja pada UKM tahu alami ini bertugas untuk memproduksi tahu mulai dari pengolahan bahan baku hingga tahu siap untuk dijual. Keseluruhan lantai produksi tahu terdiri atas 4 area, di mana setiap area terdiri dari 4 stasiun kerja penyaringan dan pencetakan. Selanjutnya poin yang E yaitu teknik produksi. Industri tahu alami memiliki tenaga kerja dalam jumlah kecil di mana tidak ada hierarki yang jelas antara pekerja satu dengan lainnya. Pekerjaan dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas yang tidak teratur. Proses produksi tahu relatif mudah dan sederhana dan tidak membutuhkan investasi yang tinggi. Secara umum, proses produksi tahu alami ini hampir sama, hanya saja ada yang menggunakan bahan kimia untuk penggumpal dan ada yang alami. Prinsip dasar pembuatan tahu adalah sortasi, perendaman, penggilingan, dan pengenceran, perebusan, penyaringan, penggumpalan, pencetakan, pengirisan, dan pengemasan. Dalam proses pembuatannya,
Tahu menyisihkan limbah yang dapat didaur ulang kembali menjadi oncom dengan bahan dasar kedelai. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu poin F, pengolahan limbah industri tahu alami, di mana industri tahu menghasilkan limbah ampas tahu dan limbah cair tidak berbahaya. Namun, jika pengolahannya tidak baik atau dibuang begitu saja ke lingkungan, maka dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Limbah industri tahu dapat menimbulkan pencemaran yang cukup berat karena mengandung polutan organik yang cukup tinggi. Air limbah industri tahu merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang sangat potensial. Kemudian, ampas dari bahan produksi tahu ini dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang banyak kandungan proteinnya. Pertumbuhan ternak yang diberi pakan ampas tahu lebih cepat pertumbuhannya daripada ternak yang tidak diberi pakan ampas. Baiklah, saya Hafizah Hamdah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses produksi pada tahu. Yang pertama yaitu penyortiran. Penyortiran kedelai dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran seperti batuan-batuan kecil, daun-daun atau batang tanaman yang terbawa pada kedelai atau kedelai yang cacat, sehingga hanya kedelai yang memiliki kualitas bagus yang digunakan untuk proses pembuatan tahu. Proses yang kedua yaitu perendaman. Setelah didapatkan kedelai disortasi, kemudian direndam dengan menggunakan air bersih selama kurang lebih 4 jam. Pada saat perendaman, hindarkan terkena oleh bahan kimia seperti sabun, air yang mengandung kaporit, dan terkena garam atau minyak. Selanjutnya yaitu pencucian. Setelah direndam, kedelai yang sudah mengembang dan lunak kemudian dicuci bersih dengan menggunakan air sumur. Sebaiknya dicuci pada air yang mengalir agar lendirnya terbawa sehingga kedelai lebih bersih, dan pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan lendir dari sifat asam. Proses produksi tahu selanjutnya yaitu penggilingan. Kedelai yang telah dicuci kemudian digiling dengan menggunakan mesin penggiling dan sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit hingga dihasilkan bubur kedelai yang berwarna putih. Perhatikan gambar di bawah ini. Proses produksi tahu yang kelima yaitu press atau pemisahan sari dengan ampas. Kedelai yang sudah digiling kemudian siap untuk dipres dengan menggunakan mesin pres, maka antara sari dan ampas tahu akan terpisah. Ampas tahu akan dimasukkan ke dalam karung dan dapat digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan sari tahu akan diolah lagi yaitu dimasak dengan menggunakan uap. Selanjutnya yang keenam yaitu perebusan. Perebusan dilakukan dengan menggunakan bak terbuat dari semen yang di dalamnya dilapisi bahan stainless dengan diameter 1 meter dan tinggi kurang lebih 1,2 meter. Bak perebusan menggunakan bahan bakar kayu. Penggunaan bahan bakar tersebut lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan gas. Perebusan dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Selama perebusan dilakukan pengadukan terus-menerus. Baiklah, saya Nifa Haji Fatahillah akan melanjutkan proses yang ketujuh yaitu pendiaman. Setelah mendidih, larutan bubur kedelai tersebut dimasukkan ke dalam tong yang bagian dalamnya dilapisi bahan stainless. Didiamkan selama 15 menit, kemudian ditambahkan tepung dan diaduk perlahan-lahan yang berfungsi untuk membantu dalam penggumpalan. Proses yang ke-8 yaitu pencetakan. Siapkan papan cetakan kosong dan bagian atas dilapisi kain halus dan tipis, kemudian sari kedelai dituangkan ke cetakan yang sudah dilapisi kain tipis tersebut. Susun cetakan 2-5 unit, kemudian bagian atasnya ditutup dengan papan kayu. Cetakan paling atas diberi pemberat dengan menggunakan ember yang isinya air. Lalu proses yang ke-9 yaitu pemotongan. Setelah sari kedelai dipres kurang lebih 15 menit sehingga kadar airnya rendah, maka dihasilkan tahu dalam bentuk lembaran. Sesuai dengan ukuran cetakannya, tahu yang masih dalam lembaran tersebut dipindahkan bersama papan cetakannya dan susun dengan rapi. Tahu yang masih lembaran berwarna putih tersebut dipotong-potong dengan menggunakan pisau stainless yang tajam. Dan untuk proses yang terakhir yaitu ke-10 pengemasan. Tahu yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang dialasi plastik.
tahu yang terdapat dalam kotak terdapat 100 buah per kotaknya. Lalu selanjutnya itu bagian B, proses pendistribusian tahu. Hasil produksi tahu dipasarkan di Kota Padang seperti Pasar Raya, Lubuk Buaya, Pasar Siteba, Pasar Pagi, Simpang Haru, Purus, Jati, Gunung Pangilun, dan ada juga yang di luar Kota Padang yaitu seperti Lubuk Alung dan juga Kota Pariaman. Selain diproduksi di daerah tersebut, dapur tahu juga mengolahnya menjadi makanan yang bisa dikonsumsi masyarakat seperti tahu gejrot, seblak tahu, dan lain-lain. Untuk proses pendistribusian tahu pada pabrik ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu proses yang pertama, para penjual di pasar mengambil sendiri tahu dari pabrik, lalu menjualnya lagi di pasar sehingga langsung sampai ke tangan konsumen. Lalu proses yang kedua, mendistribusikan tahu ke agen-agen yang telah memesan. Dari agen tersebut, penjual di pasar bisa mendapatkan tahu tersebut melalui perantara. Baiklah, saya Marielda Tania, NIM 18231016 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai bab 4 yang merupakan penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Nah, sebelumnya, industri tahu merupakan industri kecil menengah berproduksi dengan metode tradisional yang banyak tersebar di kota-kota besar dan kecil. Tahu merupakan makanan yang digemari oleh banyak orang. Nah, akibat dari banyaknya industri tahu ini, maka limbah hasil proses pengolahannya banyak membawa dampak terhadap lingkungan. Tahu merupakan makanan yang telah dikenal lama masyarakat Indonesia dan merupakan sumber protein yang relatif murah serta proses pembuatannya juga mudah. Pada dasarnya, tahu adalah endapan protein dari sari kedelai panas yang menggunakan bahan penggumpal. Nah, kesimpulan yang kelompok 4 dapatkan yaitu, melalui ini, kelompok 4 mengetahui bagaimana cara memproses bahan baku kacang kedelai menjadi tahu, mulai dari perendaman, penggilingan, hingga pendistribusian. Kelompok 4 juga mengetahui bagaimana cara memasarkannya, mengetahui jenis industri apakah pabrik tahu tersebut, dan juga mengetahui dampak yang diakibatkan oleh limbah industri tahu tersebut. Selain itu, yang terpenting adalah kelompok 4 mempunyai pengalaman, pandangan tentang arti dari bisnis tersebut, serta mengetahui bagaimana kehidupan lapangan kerja di lingkungan sekitar. Nah, dari observasi ini, kelompok 4 mendapat kesimpulan bahwa pabrik tahu milik perseorangan ini dapat menyerap pekerja yang lumayan banyak sehingga dapat memperkecil angka pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua adalah saran. Saran yang pertama adalah industri tahu menghasilkan limbah ampas tahu dan limbah cair tidak berbahaya. Namun, jika pengolahannya tidak baik, dibuang begitu saja ke lingkungan dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Yang kedua, industri tahu membuat instalasi pengolahan limbah, sistem komunal, atau memanfaatkan air limbah tahu untuk dijadikan pestisida organik dan pupuk organik. Dan yang terakhir, di sisi lain, pihak industri tahu seharusnya mendapat edukasi lebih oleh pemerintah, sehingga mereka dapat meningkatkan pengolahan limbah mereka dan tidak merusak lingkungan sekitar. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan video ini sampai di akhir video. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.